Shalom, haleluya. Ada sukacita Bapak Ibu? Pastinya kita ada sukacita yang luar biasa karena kita adalah anak-anak Tuhan, pilihan Tuhan. Kita mau terima kuasa Tuhan sebab Tuhan baik. Amin Bapak Ibu. Mari dengan semangat yang baru kita mau nyatakan pujian. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Yeay. Oh. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, nyatakan pujian bagimu. Kami baik, kami bangkit kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu. Nyatakan Kau besar dan hidup. Kita mau berlari sama-sama dengan iman. Berlari sampai tujuan. Mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap apa? Kemanapun kami kan pergi, dimanapun kami berdiri, di situ ada siapa? Mujizat Tuhan. Mari berikan yang terbaik setiap pujian. Nyatakan, terima tebus dengan haleluya, dengan iman mengangkat pujian bagimu. Kami bait kudus-Mu, kami bangkit kudus-Mu sebagai bukti. Nyatakan Kau besar dan hidup. Kita mau berlari bersama, bergandengan tangan, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Apapun yang saudara kerjakan, dimanapun kami kan pergi, kemanapun ku kan di situ pasti mujizat. Nyatakan dengan iman lebih lagi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami kan pergi, kemanapun kami di situ, mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat. Sekali lagi dengan iman nyatakan, di situ pasti kemenangan terjadi. Haleluya. Kami tidak bisa balas kasih-Mu, kebaikan-Mu, anugerah-Mu yang besar. Manusia yang paling lemah Tuhan, tapi Kau begitu mencintai kami. Untuk itu terus bawa kami untuk lebih rindu lagi, dan rindu bersama dengan Engkau Tuhan. Yes Lord. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu. Mari jemaat angkat pujian ini. Renungkan kebaikan Tuhan. Dia setia menopang kita. Ku mau selalu bersyukur. Yes.
Yeah. Kau Bapakku yang setia. Yeah. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, oh, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, oh, Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Ya, shalom Bapak Ibu, mari kita siapkan untuk kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di hari ini. Kita berdoa. Segala hormat kemuliaan hanya bagimu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur kami ada di hari Minggu, kami boleh beribadah kepadamu. Urapi kami, buka hati pikiran kami. Firman yang akan kami dengar, kami baca, kiranya itu termaterai dalam hati kami, menjadi rema dalam hidup kami. Berfirmanlah kepada kami, sebab kami sangat merindukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Lukas pasal 19 ayat 1, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Saudara, hampir semua kita, saya yakin, sudah mendengar kisah Sakeus. Ia naik ke pohon ara. Kalau Bapak Ibu ikut saya ke Israel, kita akan mampir di Jericho sebelum kita melihat bukit pencobaan. Maka kita akan mampir di satu tempat di Jericho ini, di mana ada pohon ara yang dipanjat oleh Sakeus. Saudara juga boleh naik ke pohon itu, tapi nanti Tuhan Yesus berkata, "Turunlah dari situ, sebab itu bukan tempatmu, itu tempat Sakeus." Haleluya. Kita tahu bahwa Sakeus naik ke pohon ara, kemudian Tuhan Yesus memanggilnya untuk turun. Tuhan mengatakan bahwa ia akan menumpang di rumah Sakeus. Nah, kata menumpang bisa berarti menginap, bukan hanya bertamu 1-2 jam saja, iya kan? Kalau namanya menumpang. Di ayat 8 dan ayatnya yang ke-9 saya bacakan kembali. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan
kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Bagi Sakeus, sebelum dia mengalami perjumpaan dengan Yesus, perhatikan, orientasinya adalah uang, uang, dan uang. Uang adalah segala-galanya bagi dia. Pokoknya yang penting uang. Bagaimana mendapatkan uang itu tidak penting. Yang penting dia uang. Dan Alkitab bilang, kita baca di sini, di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Bagi Sakeus, uanglah segala-galanya. Dan terbukti dia kaya. Alkitab mencatat loh. Tetapi perhatikan, begitu dia percaya mengalami perjumpaan dengan Yesus, ya, ketika Tuhan Yesus menyapa dia, Sakeus turun, aku akan menumpang di rumahmu. Sudah perhatikan, terjadi pertobatan yang luar biasa. Begitu dia mengalami perjumpaan dengan Yesus, semua kekayaan itu dia lepaskan. Saudara, dia katakan begini, ayatnya yang ke-8, Lukas 19, Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas, karena memang pemungut cukai waktu itu harus ya dengan kekerasan, ya, sedikit memeras, ya kan? Sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Setengah kekayaannya dia bagikan kepada orang miskin. Kekayaan tidak lagi punya nilai utama bagi Sakeus. Tadinya uang segala-galanya. Dan kalau ada orang yang dia peras, dia akan kembalikan 4 kali lipat. Jadi setengah dia bagikan, setengah lagi itu sebagai cadangan. Kalau ada orang yang dia peras, dia kembalikan 4 kali lipat. Saya sedang membayangkan pada saat itu pasti ada banyak orang unjuk tangan dan berkata, saya. Dan dia tidak perlu mencatat, dia akan kembalikan. Kalau ada orang yang mengatakan saya diperas, dia kembalikan 4 kali lipat. Artinya ketika dia mengalami perjumpaan dengan Yesus, kekayaan bukanlah segala-galanya. Uang tidak lagi menjadi nilai utama, bahkan dia bisa menolkan rekeningnya. Bagi dia, Yesus adalah harta yang sangat berharga. Saudaraku yang kekasih, ini sama dengan Abraham. Ishak dilepaskan, walaupun sekian tahun dia menunggu janji Tuhan itu. Dan di usia yang sudah uzur, dia mendapatkan kegenapan dari janji itu. Tapi kemudian Tuhan minta, dia lepaskan. Saudara, saya mau bilang begini, tidak boleh ada yang tersayang, yang tercinta di dalam hidup kita selain Tuhan. Amin. Jika ada yang kita sayangi dan cintai melebihi Tuhan, kita tidak bisa disebut sebagai orang beriman. Kita perlu duit, kita perlu uang, semua orang butuh uang, saya juga. Kenapa? Karena masih membiayai hidup yang perlu uang. Anak saya sekolah dibayar pakai uang, iya kan? Kita belanja di pasar, kita butuh uang. Kita mau beli ruko, ya sampai hari ini kita doa belum dapat uangnya. Uangnya belum tembus, mungkin masih di langit ke-6 ya, apa ke-5 saya belum tahu. Saya tidak tahu. Tapi OTW gitu ya. Kalau ada bisa menerawang, tolong diterawang dulu ya. Ada di langit keberapa nih? Haleluya. Kita butuh uang, tapi uang bukan segala-galanya. Walaupun segala-galanya butuh uang. Ketika Sakeus memberikan separuh hartanya dan mengembalikan 4 kali lipat kepada orang yang pernah dia peras, bisa saja dia menjadi orang miskin. Tetapi bagi dia, jika dia sudah berjumpa dengan Tuhan, apalagi Tuhan mau menumpang di rumahnya,
itulah segala-galanya bagi dia. Tuhan Yesus melihat keseriusan daripada seorang Zakheus menerima dirinya, yaitu Tuhan menumpang di rumahnya. Saudara, mari kita belajar dari seorang Zakheus. Sebelum mengalami perjumpaan dengan Tuhan, uang segala-galanya. Dia tidak memikirkan orang lain. Yang paling penting dia kaya. Uang, uang, dan uang. Bagaimana mendapatkan uang itu tidak penting. Halal atau haram tidak masalah. Yang penting dia kaya. Dan Alkitab bilang dia kaya. Tapi ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, keseriusan daripada seorang Zakheus itu Tuhan perhitungkan. Sampai-sampai Tuhan mau menumpang di rumahnya. Saudara, ada orang mungkin yang begitu kaya sampai-sampai Tuhan juga enggan mampir di rumahnya. Sebab rumahnya terlalu mewah dan tidak sembarangan orang. Ada security yang dibayar, ada CCTV, mungkin juga ada helder. Saudara, Tuhan selalu datang seperti seorang pencuri, begitu ya. Artinya tidak memberitahu, tidak menelpon, tidak WA, dia tidak tulis di status. Haleluya. Ya kan? Kelahiran Yesus di kandang hina, itu orang pada bingung kan? Bukan di istana kan? Dan bisa saja Yesus dia mau datang kepada kita dalam bentuk orang yang mungkin paling sederhana dan kita cuekin gitu ya. Karena itu dia katakan, ketika aku lapar engkau tidak memberi aku makan, ketika aku telanjang kau tidak memberikan aku pakaian, ketika aku seorang diri engkau tidak memberi aku tumpangan. Dan murid-murid itu, kapan engkau seperti itu? Dan dia katakan, jika engkau melakukan kepada orang yang paling hina, itu engkau lakukan untuk aku. Saudara, ada banyak orang yang begitu kaya raya, sampai-sampai kalau mau datang ke rumahnya itu harus dilihat dulu, melihat rupa. Nah, kalau saudara menerima orang yang selevel dengan engkau, yang sama status, sama kaya dengan engkau, apa upahmu? Engkau membagi berkat dengan orang yang ya engkau cintai, itu bagus. Dan memang pada umumnya kita begitu kan. Tapi kalau kita membagi berkat kepada orang yang menyakiti kita, mampukah kita? Justru disitulah terletak nilai yang paling mulia. Nah, karena itu Bapak Ibu, mari kita menjadi orang Kristen yang benar, sehingga kita betul-betul melepaskan apa yang kita cintai yang sifatnya duniawi, dan kita mencintai sesuatu yang memiliki nilai kekekalan, yaitu Yesus itu sendiri, Tuhan, pekerjaan Tuhan. Mari kita pikirkan itu, sehingga kita bisa berkata seperti Rasul Paulus, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Orang akan memuliakan Tuhan ketika orang melihat hidupmu. Apalagi di Indonesia ini Bapak Ibu, kalau kita banyak bicara bisa terkena pasal. Mending hari-hari ini mari kita melakukan apa yang Alkitab ya minta kepada kita, apa? Menjadi garam, menjadi terang. Amin. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Kasihilah musuhmu, doakanlah mereka. Maka kita akan melihat ada banyak orang kemudian membuka hati untuk Tuhan. Amin. Kiranya firman Tuhan hari ini membawa kesadaran rohani kita bahwa kita harus memiliki kecintaan hanya kepada Tuhan dan mampu melepaskan segala hal yang kita sayangi, yang kita cintai dalam kehidupan kita sebagai manusia, sehingga iblis tidak ada celah yang bisa dia masukin. Iblis tidak punya tempat, dan kita tidak menjadi kesetanan yang menjadi bulan-bulanan setan, ya kan? Mari Bapak Ibu, kiranya kita semua menjadi seorang murid Kristus yang senantiasa
mendapatkan perkenanan Tuhan di hari-hari terakhir ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Firman Tuhan mengingatkan kami untuk hanya mencintai Engkau, mengasihi Engkau, dan karena itu firman-Mu kami rindukan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, kalau kami ditegur hari ini, dan kiranya kami akan selalu mencintai hal-hal yang sifatnya kekekalan, mencintai Tuhan dan pekerjaan Tuhan, mendahulukan Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Maka semuanya Engkau tambahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan menyatu dengan tubuh darah-Mu. Sesuatu yang terbaik kami terima, yang Tuhan berikan bagi kami. Tapi sebelumnya, kami juga akan memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan tidak butuh uang kami, tapi pekerjaan Tuhan butuh uang. Karena itu kami akan memberikan dengan sukacita untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia. Tuhan berkati setiap mereka yang menabur. Tuhan kembalikan 30, 60, 100 kali ganda di dalam nama Tuhan Yesus. Sambil memberi, kami siapkan diri untuk kami masuk seperjamuan dengan tubuh darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, kita akan memberikan korban persembahan, biar setiap persembahan kita menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Berikan dari hatimu, bukan dari jumlahnya, tapi dari setiap hati yang memberikan. Bapak Ibu bisa lihat di layar kaca Bapak Ibu, bisa lewat transfer, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita untuk terima tubuh dan darah Kristus. Makasih Tuhan. Sebab oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Amin. Ya baik Bapak Ibu, terima kasih untuk setiap persembahan yang Bapak Ibu berikan melalui transfer ke Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia. Itu juga adalah rekening gereja kami, dan dari sana membiayai seluruh biaya operasional baik yayasan maupun juga gereja, kebutuhan pembuatan konten untuk channel Galilea Network. Dan terima kasih atas donasi persembahan yang saudara berikan dengan sukacita, dan setiap pemberian benih yang saudara tabur, kami doa tidak akan sia-sia. Kami doa Tuhan kembalikan 30, 60, 100 kali ganda. Kalau hatimu tidak melekat pada uang tetapi pada Tuhan, maka engkau tidak akan pernah miskin, engkau tidak akan pernah
mengalami kekurangan, sebab Tuhan yang bertanggung jawab atas seluruh kehidupan kita. Amin. Mari kita siapkan untuk menerima yang terbaik dari Tuhan. Saudara yang di rumah punya hosti anggur atau saudara punya roti dan sirup, saudara boleh siapkan. Saya membaca 1 Korintus 11 sebagai dasar dari perjamuan kudus. Ayat 23 dikatakan, sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Lalu kemudian ayat 24, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku. Dia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ini perintah loh. Perjamuan kudus itu perintah. Mari saya jemput kita semua berdiri. Kita ambil hosti atau roti, kita angkat dengan kedua tangan kita di atas kepala kita. Mari kita berdoa, katakan bersama-sama apa yang saya katakan. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, memberikan keselamatan hidup kekal di dalam kerajaan surga, menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku supaya dibangkitkan pada akhir zaman. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, tertikam, tertombak agar kami tidak terkapar di rumah sakit, kami tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di ruang ICU, kami tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak segala bentuk tumor, segala bentuk kanker, segala bentuk penyakit, kuman, virus, sakit penyakit, segala luka di tubuhku, penderitaanku, kesusahanku, kemiskinanku, kegagalanku sudah diangkat, diselesaikan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Maka hari ini aku menerima janji Tuhan, aku menerima kuasa, aku menerima mujizat, aku disembuhkan, dipulihkan, diberkati, hidup berkemenangan di dalam nama Yesus Kristus. Inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita makan. Satu Korintus 11 ayat 25 berkata begini Bapak Ibu. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Setiap kali kita minum, kita ingat akan Yesus yang telah berkorban bagi kita semua dan yang telah memberikan anugerahnya yang besar bagi kita. Mari saudara ambil anggur dibentuk menjadi darah Kristus. Kita katakan bersama-sama, di dalam nama Yesus Kristus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal, memberikan pengampunan atas dosa-dosaku, menyucikan, menguduskan kami, agar kami semua termaterai menjadi warga kerajaan surga. Di dalam nama Yesus Kristus, oleh kuasa darahnya dan oleh bilur-bilur Yesus Kristus, kami semua diselamatkan. Dan mulai hari ini kami semua menerima kasih karunia, menerima keselamatan, menerima mujizat. Kami disembuhkan, dipulihkan, diberkati, hidup berkemenangan. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah darah Yesus yang mulia memvaksinasi tubuhku sehingga aku tidak terserang oleh kuman, virus, sakit, penyakit apapun. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum. Bapak Ibu, kita sudah terima tubuh darah Kristus, dan Tuhan Yesus berkata, barang siapa makan dagingku, minum darahku, ia tinggal di dalam aku tinggal di dalam dia. Artinya dia bertanggung jawab atas seluruh kehidupan saudara dan saya. Maka itu kamu yang sakit, engkau sudah disembuhkan. Amin. Engkau yang letih lesu berbeban berat, diberikan kelegaan hari ini. Percaya, engkau sudah disembuhkan, engkau mengalami pemulihan, dipulihkan kesehatan, dipulihkan ekonomi, dipulihkan masa depan.
rumah tangga, pekerjaanmu. Mari kita bersyukur. Terima kasih Tuhan, tubuh darah-Mu sudah menyatu dengan tubuh darah kami. Engkau bertanggung jawab atas seluruh kehidupan kami, dan kami mau berjalan bersama Tuhan. Sebab Engkau segala-galanya dalam hidup kami. Engkau yang sangat kami cintai, kasihi, rindukan dalam hidup ini. Hanya Engkau yang kami sembah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Kami tidak menunggu pertolongan dari yang lain. Kami tidak andalkan kekuatan kami, kekuatan manusia. Kami andalkan Tuhan yang sanggup menolong, memberkati, menyembuhkan, memulihkan kami. Berkati mereka dalam apapun pergumulan mereka Tuhan, menjawab doa-doa mereka dan memberikan solusi, memberikan kemenangan. Dan Tuhan, Engkau bertanggung jawab atas kami semua. Terima kasih Tuhan, setiap pemberian yang mereka beri dengan sukacita dalam bentuk persembahan, Tuhan kembalikan 30, 60, 100 kali ganda di dalam nama Yesus. Mereka tidak kekurangan, tidak bangkrut, tidak rugi, tidak sakit-sakitan di dalam nama Yesus. Anak cucu mereka hidup berkelimpahan di dalam nama Yesus. Pekerjaan mereka Tuhan berkati, dan mereka akan selalu melihat keajaiban, mujizat-mujizat yang terjadi dalam hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni akan kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap berdiri dan kita akan menerima berkat Tuhan. Angkat tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Segala berkat yang dari surga mengalir dalam hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah engkau, diberkati rumah tanggamu, diberkati suami istri, diberkati orang tua anak cucumu, diberkati usaha bisnis toko daganganmu, studi dan pelayananmu, lumbung-lumbungmu diberkati, buah kandunganmu diberkati, anak-anakmu anak-anak yang cerdas, generasi yang unggul, berkesempatan studi di dalam dan di luar negeri, dapat beasiswa. Apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil, naik bukan turun, menjadi kepala bukan ekor. Tuhan menjaga keluar masukmu sekarang dan selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berseru, turunlah berkat, kasih setia, penyertaan, perlindungan yang sempurna, damai, sukacita, kemuliaan, kemenangan dari Bapa Surgawi, dari Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus tercurah mengalir dalam hidupmu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya diberkati berkata amin. Bapak Ibu, ibadah kita telah selesai. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kita yang menyaksikan dan mengikuti ibadah pada hari ini. Dan pastinya tetap ikuti setiap program kami, Jemaat GCC Galilea Community of Christ. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.